Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Kita masuk ke video, apa itu binatang atau hewan? Tentu kita semua tahu bahwa hewan atau binatang atau satwa adalah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai sel atau banyak sel yang membentuk kerajaan biologi animalia. Biawak pohon zamrud tentu kita tahu tentangnya. A. Biawak pohon zamrud atau Varanus prasinus atau biawak pohon hijau adalah biawak arboreal berukuran kecil hingga sedang. Ia dikenal karena warnanya yang tidak biasa, yang terdiri dari corak dari hijau hingga biru kehijauan, dengan garis-garis melintang di bagian punggung yang gelap. Warna ini membantu menyamarkannya di habitat arborealnya. Warnanya juga membuat biawak pohon zamrud sangat berharga baik dalam perdagangan hewan peliharaan maupun kebun binatang. B. Biawak pohon zamrud pertama kali dideskripsikan sebagai Monitor viridis oleh John Edward Gray pada tahun 1831. Namun holotipe asli Gray atau RMNH 4812 di Museum Sejarah Alam Nasional di Leiden hilang dan spesies tersebut dideskripsikan ulang. Nama generik Varanus berasal dari kata Arab waral yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai monitor. Nama spesifiknya prasinus adalah bahasa Latin untuk warna hijau. C. Biawak pohon zamrud dan kerabat dekatnya dapat ditemukan di Pulau Nugini, terbagi antara Indonesia dan Papua Nugini, serta beberapa pulau yang berdekatan dan Kepulauan Selat Torres di bagian utara. Lalu biawak pohon hijau dilaporkan tumbuh subur di 1. Lingkungan dataran rendah termasuk hutan tropis yang selalu hijau. 2. Rawa palem. 3. Perkebunan kakao. Kepulauan Selat Torres merupakan kepulauan yang terdiri dari sedikitnya 274 pulau kecil di Selat Torres. Jalur perairan yang memisahkan semenanjung Cape York di Australia bagian utara dan Pulau Nugini. Kepulauan ini membentang seluas 19.000 mil persegi. Tetapi total luas daratannya adalah 219 mil persegi. Adapun Nugini adalah pulau terbesar kedua di dunia dengan luas 303.381 mil persegi. Terletak di Melanesia di barat daya Samudra Pasifik. D. Biawak pohon zamrud panjangnya sekitar 75-100 cm dengan tubuh ramping, yang membantunya menopang dirinya sendiri di cabang-cabang yang sempit. Ia menggunakan ekornya yang dapat mencengkeram dan cakar yang panjang untuk mencengkeram cabang-cabang, tidak seperti varanida lainnya. Maka biawak ini mempertahankan ekornya daripada mencambuknya, untuk pertahanan diri saat terancam. Telapak kaki biawak pohon zamrud memiliki sisik yang membesar yang membantu kadal saat memanjat. E. Biawak pohon zamrud saat terancam akan melarikan diri, melalui tumbuhan atau menggigit jika terpojok. Ia adalah salah satu dari sedikit pemantau sosial yang hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari jantan dominan, beberapa betina, dan beberapa jantan dan remaja lainnya. F. Biawak pohon zamrud makanannya terdiri dari 1. Katidid, 2. Belalang, 3. Orthoptera, 4. Serangga tongkak, 5. Kecoa, 6. Kumbang, 7. Kelabang, 8. Laba-laba, 9. Kepiting, 10. Burung, 11. Tikus berekor mosaik mountain. Lalu sebelum menelan serangga tongkak, maka dia merobek kakinya. Spesimen yang ditawan merobek anggota badan hewan pengerat sebelum memakannya. Sebagai hasilnya, mereka mampu menelan mamalia berukuran cukup besar. Hewan ini seberat 135 gram didokumentasikan memakan hewan pengerat seberat 40 gram. Hampir sepertiga ukurannya. Pada 2 kesempatan, spesies ini juga didokumentasikan memakan buah di penangkaran oleh ahli herpetologi Robert Mertens mengamati mereka memakan pisang dan Robert G. Spracklen memberi makan pisang dan melon kepada spesimen penangkarannya. Yang terakhir melakukannya setelah memperhatikan bahwa 12% dari feses pada spesimen yang ditangkap di alam liar terdiri dari bahan tanaman.
Meskipun kurangnya adaptasi akuatik, maka kebun binatang Brong telah mencatat seekor biawak pohon zamrud, yang ditawan berenang dan mencari makanan di bawah air dangkal. Kopling terdiri dari hingga 5 telur. Masing-masing beratnya 10,5 sampai 11,5 gram dan berukuran sekitar 2 kali 4,5 cm. Lalu sebanyak 3 kopling diletakkan sepanjang tahun. Maka kopling telah diletakkan oleh tawanan pada bulan Januari, Maret, April, November dan Desember. Lalu biawak pohon zamrud betina bertelur di sarang rayap arboreal, dan telur menetas antara 160 dan 190 hari kemudian. Biasanya dari bulan Juni hingga November. Setelah itu anak-anak memakan rayap dan telur rayap dalam beberapa menit setelah menetas. Kematangan seksual dicapai dalam waktu sekitar 1 tahun. Sumber referensi Wikipedia yang dimodifikasi. Sebelum menutup video ini, semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Salam damai. Terima kasih, mampir. Terima kasih, mampir.